Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Selamat datang di podcast peserta Latsar gelombang 6 angkatan 36 kelompok 4. Bersama saya Firdausi Wijayanti dan 4 rekan kelompok saya. Yang pertama, Saudara Andi Syamsu. Yang kedua, Saudara Hilal Baito. Yang ketiga, Saudara Hanis Yusfaula. Dan yang keempat, Saudara Muhammad Jila. Baik, pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan pembahasan mengenai kasus korupsi Direktur Utama oleh PT Waskita Karya dan PT Waskita Beton Precast. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus menetapkan Direktur Utama Waskita Karya Destiawan Suwardono sebagai tersangka. Dirut Waskita periode Juli 2020 sampai dengan sekarang menjadi tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam penyimpangan penggunaan fasilitas pembiayaan dari beberapa bank. Kapus Penkum Ketut Sumedana menjelaskan peran dari Dirut PT Waskita, yaitu memerintahkan dan menyetujui pencairan dana SFC menggunakan dokumen pendukung palsu. Hal tersebut digunakan sebagai pembayaran hutang perusahaan yang diakibatkan oleh pencairan pembayaran proyek fiktif. Dirut Waskita ditetapkan menjadi tersangka sejak Kamis 27 April 2023 oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung. Pada Sabtu 29 April, manajemen Waskita Karya menyampaikan bahwa pihak Waskita Karya menghormati segala proses penyidikan yang sedang dilakukan dan berkomitmen bersikap kooperatif dan menyerahkan semua proses hukum kepada pihak berwenang. Baik, sebelum kami melakukan pembahasan lebih dalam, saya akan menampilkan berita yang akan saya tampilkan secara langsung. BUMN Erick Thohir mengatakan penetapan Dirut Waskita Karya Destiawan Suwardono sebagai tersangka proyek fiktif menjadi pukulan telak bagi Kementerian BUMN. Namun Erick mengaku masih menanyakan kepada Kejaksaan Agung mengenai kasus proyek fiktif Waskita Karya. Berpegang teguh kerjasama antara BUMN dengan Kejaksaan sudah proven, sudah terbukti, sudah melakukan banyak terobosan. Ya, baik di Garuda, Jiwasraya, Asabri, dan kita terus bekerja sama dengan pihak KPK dalam justru mendampingi supaya terjadi tindak pidana korupsi. Nah, sejak dini saya sudah bilang saya tidak memberikan hati nurani kepada tentu tikus-tikus yang korupsi. Saya nggak kasih. Apalagi kalau ada proven black and white. Nah, saya mengapresiasi kerjasama dengan Kejaksaan ini yang berjalan dengan baik. Tapi tentu konteksnya untuk Dirut Waskita yang sekarang, saya sedang berkoordinasi dengan Kejaksaan. Ya, beliau ini tersangka karena apa? Kita lagi pelajarin supaya ada perbaikan sistem lagi. Memang kita tahu Waskita Beton sudah jadi masalah karena waktu itu ada kasus korupsi Waskita Beton. Nah, ini konteksnya ke sini apa? Baik, demikianlah cuplikan berita dari PT Waskita. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita akan mendengarkan pendapat dari narasumber pertama kita, Saudara Andi Syamsu Alam. Oke. Ya, pada saudara disilakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kalau menurut saya pribadi, hal seperti ini terjadi bisa saja dikabarkan karena tingkat pendapatan yang tidak cukup untuk menunjang gaya hidup. Oleh karena itu, apabila gaya hidup yang tinggi tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai, maka hal tersebut membuka peluang bagi seseorang untuk melakukan berbagai tindakan demi memenuhi gaya hidup tinggi tersebut. Selain itu, sifat keserakahan atau rakus pada pelaku juga merupakan faktor penyebabnya. Hal itu terjadi ketika seseorang mempunyai hasrat besar untuk memperkaya diri dan tidak pernah merasa puas dengan apa yang dimiliki. Berikutnya mungkin karena adanya kesempatan. Korupsi bisa saja terjadi karena adanya kesempatan, tapi semua itu kembali kepada diri masing-masing individu. Ketika kita mampu bersikap jujur,
dan bertanggung jawab. Saya rasa hal seperti ini sudah dapat kita cegah dengan memahami apa dan bagaimana korupsi serta jenis-jenisnya. Seorang bisa dengan mudah untuk menghindarinya. Dan untuk pencegahan dan antisipasinya, menurut saya yang dapat dilakukan, kita dapat memulainya dengan hal-hal kecil tapi memiliki manfaat yang besar. Mungkin bisa kita mulai dengan diri sendiri, selalu menanamkan sikap jujur dan bertanggung jawab kepada diri kita sendiri dapat menjadi upaya pencegahan. Yang kedua, memiliki gaya hidup sesuai dengan kemampuan. Dan yang ketiga, fokus pada pekerjaan dan tanggung jawab. Selalu ingat bahwa penyelewengan, wewenang, dan tanggung jawab sekecil apapun bisa jadi bibit dari pelaku korupsi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pendapat yang telah disampaikan oleh Saudara Andi. Selanjutnya, untuk yang kedua, kita ada narasumber dari Saudara Hilal Baito. Kepada Saudara Hilal, sudah siap untuk menyampaikan pendapatnya? Siap, terima kasih narator Saudari Firdausi atas kesempatan yang telah diberikan. Dari berita tersebut disebutkan bahwa peran dari Dirut Waskita Karya adalah memerintahkan pencairan dana dengan pendukung palsu sebagai pembayaran proyek-proyek fiktif. Menurut saya, hal mendasar ketika seseorang berbuat atau terlibat korupsi adalah kurangnya sikap bertanggung jawab dalam mengemban tugas atau jabatan yang diberikan, sehingga berani melakukan hal-hal di luar hukum, bahkan merugikan negara sekalipun demi kepentingan pribadi. Padahal diketahui kerugian negara dalam kasus ini diperkirakan mencapai 2,5 triliun. Hal ini sangat mungkin terjadi dialami di mana seseorang memiliki jabatan atau kekuasaan dalam suatu organisasi, namun tidak diiringi rasa tanggung jawab yang besar. Selain itu, kurangnya mementingkan diri sendiri dengan kejujuran dan keimanan sangat berpotensi menyalahgunakan jabatan demi kepentingan sendiri atau golongan dari korupsi, yang mana semakin tinggi jabatan, maka akan semakin tinggi tugas dan juga godaan dari luar yang diterima. Sangat disayangkan sekali terjadinya kasus tersebut justru dilakukan oleh direktur utama, yang mana seharusnya mencontohkan dan menunjukkan integritasnya sebagai seorang pemimpin atau atasan. Menurut saya, pencegahan dan antisipasi yang dapat dilakukan adalah mengedepankan tanggung jawab dalam memimpin atau menjabat suatu posisi, jujur dan amanah dalam mengemban tugas atau menjabat suatu posisi, lalu meningkatkan integritas sebagai seorang pejabat negara atau pemerintahan. Seseorang yang memiliki integritas yang kuat akan cenderung untuk menghindari perilaku korupsi dan tidak tergoda untuk melakukan tindakan yang merugikan orang lain atau negara demi kepentingan pribadi. Dalam mengantisipasi korupsi, penting untuk membangun budaya integritas dan mengedukasi tentang pentingnya integritas dalam menjalankan tugas dan kehidupan sehari-hari. Menurut saya, itu pendapat dari saya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya kembalikan kepada narator Saudari Firdausi. Baik, terima kasih atas pendapat dari Saudara Hilal yang telah disampaikan. Langsung saja kita memiliki narasumber yang ketiga, yaitu Saudara Hanif Yusfaula Zainuri. Saudara Hanif, silakan untuk menyampaikan pendapat dari kasus korupsi ini. Ya, terima kasih atas waktu yang telah diberikan oleh Saudari Firda. Menurut pendapat saya terkait kasus Direktur Utama Waskita Karya yang terlibat korupsi, ada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Jadi faktor internal, yang pertama, selalu merasa kurang. Korupsi dapat terjadi karena adanya wewenang. Wewenang biasanya disertai dengan hak pemegang wewenang. Akan tetapi, bila seseorang mempunyai sifat selalu merasa kurang, maka dapat memunculkan rasa serakah. Rasa inilah yang dilakukan pelaku korupsi sehingga merugikan banyak pihak demi kepentingan pribadi. Poin yang kedua, moral lemah. Moral yang lemah membuat seseorang mudah tergoda melakukan korupsi. Moral lemah ini bisa muncul dari atasan, rekan kerja, bawahan, atau pihak lain yang menghasut. Yang ketiga, gaya hidup konsumtif. Kehidupan akhir-akhir ini banyak menggunakan gaya hidup konsumtif. Salah satu pemicunya, sehingga dapat membuka celah korupsi. Memang gaya hidup yang dimana tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai. Lalu, faktor eksternal. Yang pertama, kurangnya
teladannya pemimpinan. Jabatan pimpinan dalam suatu organisasi berpengaruh penting bagi anggotanya. Jika seorang pemimpin melakukan korupsi, maka kemungkinan bagi anggotanya mengambil resiko korupsi yang juga. Yang kedua, kultur organisasi yang tidak benar. Kultur organisasi berpengaruh terhadap pimpinan dan anggota. Jika tidak dikelola dengan baik, maka sebuah organisasi dapat menimbulkan situasi yang tidak kondusif. Timbulnya perbuatan negatif di lingkungan organisasi, salah satunya yaitu perbuatan korupsi. Poin yang ketiga, kelemahan sistem pengendalian. Pengendalian manajemen yang baik akan menutupi celah tindak pidana korupsi. Tapi apabila sistem pengendalian manajemen di organisasi lemah, maka semakin terbuka peluang tindak korupsi bagi pimpinan ataupun anggotanya. Dari beberapa poin yang telah saya sebutkan, maka perlunya adanya pencegahan ataupun antisipasi yang dilakukan. Ada yang pertama, poin pertama, menerapkan integritas tinggi dengan selalu mengedepankan akses kejujuran dan tanggung jawab dalam setiap kegiatan. Poin kedua, bijaksana dalam bertindak. Lalu poin yang ketiga, kecerdasan emosional dengan pengendalian emosi dalam membangun hubungan yang positif antar pimpinan dan anggota ataupun sebaliknya. Demikian yang bisa saya sampaikan menurut pendapat saya. Terima kasih waktunya. Saya kembalikan ke Saudari Firda. Baik, terima kasih atas pendapat yang disampaikan oleh Saudara Hanif. Selanjutnya untuk yang terakhir, kita ada narasumber dari Saudara Muhammadillah Aulia. Sudah siap dengan pendapatnya, Saudara? Iya, terima kasih atas waktunya Saudari Firda. Untuk kasus korupsi tersebut yang kita bahas ini soal waskita ini, yang saya dapat nih, saya berpendapat bahwa Bapak Destiawan ini sengaja menyetujui pencairan dana supply chain financing dengan menggunakan dokumen pendukung palsu untuk digunakan sebagai pembayaran utang-utang perusahaan yang diakibatkan oleh pencairan pembayaran proyek-proyek pekerjaan fiktif guna memenuhi permintaannya. Lalu bisa kita highlight bahwa Bapak Destiawan sudah memiliki niat terselubung dengan menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan oleh perusahaan demi kepentingan pribadinya. Bapak Destiawan juga tidak mampu menahan godaan dalam melakukan hal negatif berupa korupsi dari dana perusahaan, dan juga Bapak Destiawan menyalahgunakan jabatan yang ia raih untuk mendapatkan keuntungan dengan menerapkan sikap tidak jujur kepada perusahaan dengan memasukkan data yang nantinya dana tersebut cair dan dimakan oleh pihak-pihak tertentu yang berdampak pada perusahaan waskita. Lalu kurangnya pengetahuan dan niat yang baik yang ditanamkan dalam diri Bapak Destiawan menyebabkan hal itu terjadi. Tidak hanya Bapak Destiawan, terdapat 6 orang yang bisa kita lihat dari kasus korupsi tersebut, ada 6 orang yang menjadi tersangka. Prinsip hidup yang dilakukan Bapak Destiawan dan ke-6 orang ini hampir sama, yaitu kurangnya pemahaman dalam diri masing-masing mengenai bahaya korupsi serta menyalahgunakan jabatan demi kepentingan pribadi dan merusak citra serta kerugian perusahaan. Menurut saya, antisipasi yang dapat dilakukan dari kasus korupsi tersebut ialah yang pertama, yaitu mulailah dari diri kita sendiri, niatkan dari dalam diri bahwa si tindakan korupsi adalah tindakan yang merugikan. Cara lain juga bisa kita lakukan dengan mencari tahu apa itu korupsi, serta undang-undang yang mengaturnya dan sanksi apa saja yang didapatkan jika kita melakukan korupsi. Dengan memahaminya, seseorang dengan mudah menghindari bahaya dari korupsi. Lalu yang kedua, memiliki jiwa integritas yang tinggi. Seperti yang kita ketahui bahwa integritas adalah sikap seseorang yang menjelaskan atau menerapkan apa yang dikatakan dengan apa yang dilakukan. Salah satu jiwa integritas yang dapat kita lakukan adalah berperilaku jujur. Nilai jujur tentu hanya bisa dibuat dari dan dirasakan oleh diri sendiri. Orang lain tentu saja sulit untuk melihat bahwa tindakan yang kita lakukan adalah jujur. Tanamkan dalam diri masing-masing bahwa sikap jujur dapat mementingkan diri sendiri ke depannya. Jika kita konsisten dengan sikap kejujuran, kita dapat menyebarkan sikap baik kejujuran kepada orang lain. Lalu yang terakhir, bagi generasi muda penerus bangsa, alangkah lebih baiknya sebarkan
kampanye anti korupsi sebagai generasi penerus bangsa, sikap yang harus dilakukan adalah menerapkan prinsip pemberantasan anti korupsi. Nilai-nilai prinsip anti korupsi ini harus kita sebarluaskan dimulai dari diri sendiri, orang terdekat, hingga rekan kerja kita lainnya. Persatuan anti korupsi ini bisa menuntun kita agar terhindar dari sikap korupsi yang mementingkan diri sendiri. Lalu banyak juga hal yang bisa kita lakukan sebagai generasi muda penerus bangsa, ialah tidak hanya dengan hal tersebut bisa melalui sosial media, membuat ide-ide kreatif seperti membuat short movie berisi generasi muda menolak adanya tindakan korupsi yang nantinya kita sebarkan melalui sosial media secara masif. Pada zaman sekarang tentunya media sosial sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita sehari-hari. Mungkin itu pendapat dan antisipasi dari saya. Sekian dan terima kasih, Saudari Frida. Baik, terima kasih atas pendapat dan pencegahan yang telah disampaikan oleh Saudara Dila. Tadi kita sudah menyampaikan dan kita sudah mendengarkan pendapat dari yang pertama ada Saudara Andi Alam. Itu poinnya terdapat 3 pencegahan. Yang pertama dimulai dari diri sendiri, selalu menanamkan sikap jujur dan bertanggung jawab. Yang kedua, memiliki gaya hidup yang sesuai dengan kemampuan. Dan yang ketiga, fokus pada pekerjaan dan tanggung jawab. Selalu ingat bahwa penyelewengan, wewenang, dan tanggung jawab sekecil apapun bisa menjadi bibit perilaku korupsi. Untuk yang kedua, pendapat dari Saudara Hilal Baito, terdapat beberapa poin pencegahan. Yang pertama, mengedepankan tanggung jawab dalam memimpin atau menjabat satu posisi. Yang kedua, jujur dan amanah dalam mengemban tugas. Yang ketiga, meningkatkan integritas. Dan yang keempat, selanjutnya yang ketiga kita akan dari Saudara Hanifius Saula. Terdapat 3 pencegahan. Yang pertama, menerapkan integritas yang tinggi dengan selalu mengedepankan asas kejujuran dan tanggung jawab. Yang kedua, bijaksana dalam bertindak. Dan yang ketiga, kecerdasan emosional dengan mengendalikan emosi dalam membangun hubungan yang positif antar pemimpin dan anggotanya ataupun sebaliknya. Untuk yang terakhir, tadi terdapat pendapat dari Saudara Dila. Yang pertama, mulai dari diri sendiri, diniatkan dalam diri sendiri bahwa tindakan korupsi adalah tindakan yang merugikan. Yang selanjutnya, memiliki jiwa integritas yang tinggi, seperti yang kita ketahui bahwa integritas adalah sikap orang yang menjelaskan atau menerangkan apa yang dikatakan dengan apa yang dilakukan dengan konsisten. Yang terakhir, bagi generasi muda alangkah baiknya sebarkan kampanye anti korupsi sebagai generasi penerus bangsa. Baik, sekian dari podcast Latsar peserta gelombang 6 angkatan 36 kelompok 4. Mohon maaf banyak salah kata dari kami. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.